warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Yuni Kartika, mahasiswi Universitas Bakti Kencana. Saya di sini sebagai asisten mengajar ingin mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang telah meluncurkan dan mendukung program MBKM ini, serta kepada Universitas Bakti Kencana yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengikuti program ini. Saya merasa sangat beruntung mendapatkan peluang untuk mengikuti program MBKM sebagai asisten mengajar di laboratorium. Program ini tidak hanya memberikan pengalaman berharga dalam dunia pendidikan dan laboratorium, tetapi juga menjadi kesempatan besar untuk mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja. Adapun hal-hal yang diperoleh selama menjadi asisten mengajar, yaitu pertama, pada praktikum teknik dasar laboratorium saya memperoleh dan mengetahui prinsip kerja dari laboratorium. Kemudian yang kedua, mengenal lebih dalam berbagai alat laboratorium beserta fungsinya. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan dalam penggunaan alat volumetrik seperti buret dan labu ukur. Kemudian memahami cara kerja mikropipet secara teknik pipetting yang benar untuk menghindari kesalahan dalam pengukuran. Kemudian yang keempat, memahami konsep dasar stokiometri dalam pembuatan larutan. Kemudian yang kelima, memahami cara pembuatan larutan yang benar dari mulai cara penimbangan, kemudian pelarutan, dan menjadi larutan dengan konsentrasi tertentu. Kemudian untuk yang terakhir terkait metode pemisahan kromatografi kertas menggunakan ekstrak daun bayam, di mana di sini dilakukan pemantauan bercak dengan berbagai pelarut. Setelah itu nanti dilakukan perhitungan nilai RF. Yang kedua, pada praktikum analisis keamanan pangan, hal-hal yang diperoleh berdasarkan modul yang pertama, yaitu penetapan kadar air, yaitu dilakukan menggunakan metode termografimetri. Di sini saya memahami pentingnya kadar air dalam bahan pangan yang dapat mempengaruhi daya simpan dan kualitas produk. Kemudian saya lebih memahami prinsip dari termografimetri tersebut dan bagaimana perhitungan kadar airnya. Kemudian pada modul kedua, yaitu penetapan kadar klorida dalam air menggunakan metodenya argentometri, sedangkan pada kadar kalsium dan magnesium menggunakan kompleksiometri, di mana pada modul ini saya memahami lebih dalam bagaimana cara titrasi yang benar, kemudian cara penentuan titik air titrasi dan bahan-bahan yang diperlukannya, dan perhitungan penetapan kadarnya. Kemudian pada modul yang selanjutnya yaitu terkait analisis kualitas minyak. Di sini dilakukan penentuan bilangan peroksida dan bilangan asam dengan menggunakan titrasi. Kemudian pada modul penetapan kadar lemak yaitu dilakukan dengan metodenya Soklet. Di sini saya memahami lebih dalam bagaimana cara kerja dari ekstraksi dengan Soklet, kemudian dengan cara merangkai alat-alatnya dengan pengaturan chillernya, kemudian perhitungan siklusnya serta perhitungan kadar yang diperolehnya. Kemudian pada modul penetapan kadar sakarin dan benzoat yaitu dilakukan dengan metodenya ekstraksi dan titrasi, sehingga di sini dapat diketahui bahwa dalam ekstraksi cair-cair terdapat nanti dua fase yang dimana kita dapat menentukan dua fase tersebut berdasarkan bobot jenis dari suatu pelarut yang digunakan. Kemudian pada penetapan kadar etanol dan bobot jenis dilakukan dengan metodenya destilasi. Kemudian terdapat titik krusial dalam penetapan kadar etanol ini yang dimana dalam penampungan hasil destilasinya harus diletakkan pada bak es untuk menjaga agar hasil destilasi tersebut tidak terjadinya penguapan. Kemudian pada modul identifikasi formaldehid ini dilakukan juga dengan cara destilasi dan kolometri sehingga kita mengidentifikasi ada atau tidaknya formaldehid dalam suatu bahan pangan. Kemudian di sini saya juga lebih memahami prinsip dari destilasi dan cara kerjanya, cara merangkai alatnya, dan penentuan destilat di akhirnya. Adapun manfaat yang diperoleh selama mengikuti asisten mengajar yaitu pertama, peningkatan keterampilan mengajar, terutama dalam menjelaskan materi laboratorium dengan sistematis dan mudah dipahami. Kedua, peningkatan keterampilan komunikasi, baik dalam berinteraksi dengan mahasiswa, dosen, maupun laboran.
Ketiga, yaitu peningkatan keterampilan manajemen waktu, yang dimana asisten mengajar belajar juga untuk membagi waktu dengan lebih efektif, baik dalam mengawasi jalannya praktikum maupun dalam menyelesaikan tugas-tugas lain seperti koordinasi dengan dosen dan laboran. Manajemen waktu yang baik akan berpengaruh langsung terhadap kelancaran proses pembelajaran. Dengan pengelolaan waktu yang baik, setiap tahap praktikum dapat berjalan sesuai jadwal tanpa menghambat sesi selanjutnya. Keempat, yaitu meningkatnya kepercayaan diri. Dengan berjalannya waktu, sering berkomunikasi dengan dosen, laboran, dan menjelaskan di depan para mahasiswa membuat tingkat kepercayaan diri ini meningkat. Yang pada awalnya berbicara di depan kelas mungkin terasa menegangkan, namun seringnya waktu tersebut akan meningkatkan kepercayaan diri ini. Kepercayaan diri ini juga membekali saya dengan kemampuan untuk mengatasi tantangan dan menghadapi tugas-tugas yang lebih besar di masa depan. Kelima, meningkatnya kemampuan problem solving, yang dimana menjadi asisten mengajar juga membentuk kemampuan untuk berpikir kritis dan mengambil keputusan dengan cepat, terutama saat menghadapi pertanyaan yang tidak terduga atau membantu mahasiswa memahami konsep yang sulit. Yang keenam, membangun hubungan kerja yang baik. Sebagai asisten, individu sering berinteraksi langsung dengan dosen pengampu, mahasiswa, serta sesama asisten yang memungkinkan akan terbentuknya jaringan akademik yang bermanfaat di masa depan. Nah, banyak sekali manfaat yang diperoleh dalam mengikuti program ini, maka untuk itu saya mengajak teman-teman untuk mengikuti program ini dalam meningkatkan kemampuan Anda semua. Bagi teman-teman yang tertarik mengikuti program MBKM, saya sangat merekomendasikan program ini. Beberapa hal yang bisa dilakukan untuk memaksimalkan pengalaman dalam program ini antara lain: pertama, persiapkan diri dengan memahami materi sebelum membimbing mahasiswa agar lebih percaya diri saat menjelaskan. Kedua, jangan takut menghadapi tantangan karena setiap kendala adalah peluang untuk belajar dan berkembang. Ketiga, bangun komunikasi yang baik dengan mahasiswa, dosen, dan laboran karena kerjasama tim sangat penting dalam lingkungan laboratorium. Keempat, gunakan kesempatan ini untuk mengembangkan soft skill seperti problem solving, adaptabilitas, dan kepemimpinan. Secara keseluruhan, program MBKM ini memberikan saya pengalaman yang luar biasa dalam memahami dunia laboratorium dari perspektif yang lebih luas. Saya merasa lebih siap menghadapi tantangan di dunia kerja dan semakin memahami bagaimana teori yang telah dipelajari di kelas dapat diterapkan secara langsung dalam laboratorium. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.